Shalom saudara, kita bertemu dalam program Tanya Jawab Alkitab di channel GPBC Jakarta. Kita sedang membahas tema karunia bahasa roh. Hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan-penggunaan yang keliru terhadap bahasa roh. Silakan subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak orang menerima kasih karunia Tuhan. Telah hadir narasumber kita pada hari ini, Pendeta Yun Duhi Dr. Ministry. Shalom Pendeta Yun. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Baik-baik, puji Tuhan. Haleluya. Kita melanjutkan pada sesi yang terakhir masih tentang bahasa roh. Ya. Jadi Pendeta ada pertanyaan lanjutannya lagi. Lewat sesi sebelumnya, memang karunia bahasa roh itu ada dan itu ditulis dalam Alkitab. Tetapi sampai hari ini masih banyak kalangan yang mempermasalahkan tentang bahasa roh itu juga. Bagaimana pendapat Pendeta tentang hal ini? Problema dalam doa bahasa roh bukan pada bahasa rohnya itu sendiri, tetapi pada penggunaannya. Masalah itu bukan pada bahasa rohnya, tetapi pada penggunaannya. Ini maksudnya apa? Ya, lebih contohnya begitu. Orang-orang yang menerima bahasa roh atau gereja banyak keliru dalam mempergunakannya. Misalnya satu, coba kita lihat dalam lingkup pribadi. Akal budinya tidak berbuah. Ya, coba baca ya. 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Bahasa Inggrisnya di sini, my mind is unfruitful. My mind is unfruitful. Hatinya tidak menghasilkan buah. Yang dimaksud dan tidak berbuah ini seperti apa, Pendeta? Ya, tidak bisa menghasilkan buah, berarti tidak bisa diperbaiki, tidak bisa bertobat. Ya. Karena menerima bahasa roh, maka merasakan keunggulan dibandingkan dengan orang yang tidak menerima. Dan ada orang-orang yang membeda-bedakan mana yang unggul, mana yang tidak unggul, lewat bisa bahasa roh atau tidak. Orang-orang yang berbahasa roh berpikir bahwa mereka tingkatannya lebih tinggi secara rohani. Sebaliknya, mereka berpikir orang-orang yang tidak berbahasa roh itu rendah secara rohani. Tetapi tidak boleh membeda-bedakan seperti demikian berdasarkan berdasarkan bisa bahasa roh atau tidak. Kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati agar tidak memiliki pikiran sombong yang seperti demikian. Tingkatan rohani orang yang percaya itu benar-benar tidak bisa dinilai dengan bahasa roh. Bahasa roh memang bisa membuat doa pribadi jadi berlimpah. Namun itu hanyalah salah satu pemberian atau karunia yang Allah berikan. Itu adalah karunia supaya orang bisa percaya Allah dengan baik dan bergaul dengan Allah dalam doa. Ibaratnya, itu pemberian kepada jemaat kudus yang adalah pengantin wanita oleh Tuhan yang adalah pengantin laki-laki kita. Ketika hendak menikah, seserahan atau pemberian itu sendiri tidak bisa menentukan apakah akan menikah atau tidak, kan? Ya. Jadi Pendeta tadi menjelaskan permasalahan yang dihadapi secara pribadi. Nah, bagaimana problema yang dihadapi dalam hubungannya orang lain atau jemaat umum, Pendeta? Ya. Jadi dalam hubungan dengan orang lain, ya, dalam hubungan dengan orang lain. Bahasa roh itu adalah perkataan yang tidak bisa dimengerti, kan? Sehingga menjadi kata-kata yang sia-sia atau ucapan di udara atau menggumam, menjadi barbar, ya, barbar. Orang-orang jadi tidak bisa jawab amin. 1 Korintus 14 ayat 9. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ayat selanjutnya, ayat 11. Ayat 11. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Ya, itu di sini orang asing itu bahasa Yunaninya barbaros, jadi orang barbar gitu ya. Selanjutnya ayat
16. Ayat 16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Ya. Nah, kemudian bahasa roh itu tidak dapat membangun orang lain. 1 Korintus 14 ayat 17. Silakan baca. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Ya. Jadi di gereja, waktu ibadah umum atau resmi pun, misalnya berdoa dalam bahasa roh, tentunya tanpa memakai penterjemah. Nah, ini berlawanan dengan ajaran Alkitab. Ya, memang bebas berdoa dengan cara apapun. Namun, apa yang Rasul Paulus katakan? Ketika berdoa berjamaah di gereja, jangan dengan bahasa roh. Kalau semuanya berbahasa roh tanpa terkecuali satu orang pun, ya tidak apa-apa. Tapi nyatanya kebanyakan gereja tidak seperti demikian kan? Ya. Semuanya berbahasa roh, tetapi ada yang tidak bisa bahasa roh. Ada juga di situ. Nah, Rasul Paulus berkata, jika begitu, bukankah orang itu akan bilang, oh, orang-orang yang berbahasa roh itu gila. Coba baca ya, ayat 23. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Ya. Jadi dalam kasus orang tidak bisa berbahasa roh tercampur pun sama. Semuanya berdoa yang biasa tetapi sendirian berdoa berbahasa roh. Maka apa yang terjadi? Bisa juga suasana doa seruannya secara keseluruhan bisa jadi mendingin. Ya. Memang bagi orang yang berdoa bahasa roh itu sendiri ya mungkin bagus. Tetapi haruslah memikirkan orang lain juga. Karena orang yang tidak bisa bahasa roh bisa merasa terkucilkan atau ya terintimidasi. Ya, saya pernah alami ini dulu, pendeta. Itu ikut perkumpulan. Jadi karena tidak ada karunia seperti itu, kayaknya saya sendirian gitu, terintimidasi ke atas hal itu. Ya. Jadi apa yang perlu diperhatikan dalam berbahasa roh ini? Ya. Yang perlu diperhatikan dalam bahasa roh itu waktu dan tempat. Ya, bahasa roh yang jadi pertama harus memikir ini bahasa roh yang bukan bahasa roh. Saudara-saudara, kan manusia adalah ini sosok yang dikuasai oleh suatu roh, baik itu roh yang baik atau roh yang tidak baik. Suatu energi rohani bisa menguasai gelombang otak manusia. Misalnya, jika sel otak di bagian kiri itu mati, bisa timbul anomali ya, tahu kan? Anomali pada otak bahasa. Hasilnya, bahasa yang diucapkan bisa kurang tepat. Lidah dan bibir tidak selaras. Maka juga terjadi fenomena seperti ini. Seseorang bisa berbahasa negara lain yang tidak pernah dikunjungi atau dipelajari. Kemudian, dan ada bahasa roh yang dibuat-buat manusia, yang dipelajari dengan diulang-ulang. Ya. Hal-hal ini berkaitan dengan reaksi otak yang tadi. Kalau parah, ada juga bahasa roh yang diucapkan oleh roh yang lain, yang tidak semestinya. Nah, untuk dapat membedakan apakah itu orang-orang Roh Kudus atau bukan, adalah dua perbuatan. Lukas 6 ayat 43-47. Dan ada orang-orang yang berkata, ada bahasa roh yang diberikan oleh iblis. Ya, tetapi sebenarnya iblis tidak bisa memberikan bahasa roh, hanya meniru saja. Iblis itu menyelinap masuk melalui akar dosa dan kejahatan di dalam hati kita. Ya, jadi iblis masuk dengan menumpang nebeng, ya, menumpang lorong tersebut dan membawa orang berdoa bahasa roh yang nadanya agak keras dan kasar. Nah, itu sebabnya kita harus selalu menaikkan doa yang penuh sukacita dan syukur. Karena di tempat di mana ada syukur, iblis tidak bisa menyelinap masuk. Amin. Nah,
Doa bahasa roh adalah rohnya berdoa sehingga hatinya tidak bisa menghasilkan buah, hatinya tidak ikut berdoa. Jadi pendeta, berarti kita juga harus bisa membedakan roh ya. Apakah roh itu berasal dari Tuhan atau bukan? Lalu bagaimana mengenai gereja yang berbahasa roh secara bersama-sama? Jadi di saat yang bersamaan, semuanya, ini bisa ratusan pendeta. Ya, jadi ini soal tentang penggunaan bahasa roh. Di gereja, ini pentingnya, di gereja boleh 2 orang, maksimal 3 orang. Dan itu pun harus sesuai urutan seorang demi seorang. Ya, coba ya kita baca ya, ayat 27. 1 Korintus 14 ayat yang ke-27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ya, 2 orang atau maksimal 3 orang. Dan itu pun sesuai urutan 1 demi 1. 1 orang selesai, kemudian kedua gini. Ya. Kemudian harus ada syaratnya 1 orang yang menerjemahkannya. 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28 mengatakan demikian. Selanjutnya coba mari buka ya, ayat 5. 1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Ya, sebenarnya jadi Rasul Paulus sedang berkata-kata dengan halus atau dengan bahasa lain. Dia sedang menegur dengan halus, dengan baik-baik. Gitu. Supaya nggak tersinggung, nggak marah-marah. Ya, gitu ya? betul. Agar tidak ada jemaat yang sakit hati. Orang yang berbahasa roh disuruh untuk memohonkan apa? Penterjemah. Ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Ya, betul. Kalau tidak ada penterjemah, bagaimana bisa ketika berbahasa roh, bagaimana bisa mengatakan amin gitu? Ya. Ayat 26. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ya, pendeta, ini ayatnya sangat-sangat jelas. Tapi yang sering terjadi sampai hari ini, banyak gereja berkumpul, berbahasa roh, tidak ada yang menerjemahkannya, tidak ada yang menafsirkannya. Ya, jadi tadi pun dikatakan bergantian kan? Ya. Ini mereka secara bersama-sama. Nah, nasihat Alkitab tentang ini bagaimana? Ya, jelas. Jika tidak ada penerjemah bahasa roh, tidak boleh berbahasa roh di gereja. Tidak boleh? Ya, di gereja. Ya, dilarang begitu kan? Ya, ayat 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ya, jika tidak ada penterjemah, disuruh untuk diam saja di gereja. Tetapi bagaimana dengan gereja di zaman sekarang? Ya, sepertinya ada banyak gereja yang tidak menjaga firman ini. Ya. Rasul Paulus sangat mementingkan kesatuan, juga keteraturan gereja. Jadi kalau doa dalam bahasa roh disuruh untuk dilakukan hanya sendirian saja ketika berdoa di tempat doa masing-masing. Jadi Tuhan kita adalah Allah dari keteraturan. Jadi Rasul Paulus menganjurkan bahwa perkataan yang tidak bisa dimengerti lebih baik tidak dilakukan di gereja. Ia mengusulkan bahwa itu hanya dilakukan 1 lawan 1 saja antara Allah dan diri kita setelah pulang ke rumah. Nah, ketika beribadah resmi atau ibadah umum, banyak orang berkumpul, haruslah menahan diri. 1 Korintus 14 ayat 22 sampai 23. Jadi bagaimana atau apakah sikap yang benar dalam berbahasa roh ini? Ya. Ini pentingnya, ada orang-orang yang menerima karunia-karunia, gift, pemberian dari Allah. Karunia bahasa roh, karunia untuk membaca pikiran orang, atau karunia penyembuhan.
Nah, tidak boleh membanggakan atau memamerkan diri dengan karunia-karunia yang diterima tersebut. Jadi, apa yang paling dituntut bagi orang-orang yang menerima karunia demikian? Menahan diri. Jadi, tidak boleh merugikan orang lain. Juga tidak boleh tidak membawa keuntungan bagi gereja lewat karunia tersebut. Nah, coba buka ya, ayat 39. 1 Korintus 14 ayat 39. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, di sini memang ya Rasul Paulus berkata janganlah melarang bahasa roh. Nah, itu sebabnya orang-orang tidak memikirkan ayat 13 dan ayat 27 juga. 13, 1 Korintus 14 ayat 13 dan 27. Hanya memegang ayat ini saja tadi. Hasilnya di gereja orang-orang berbahasa roh semau diri sendiri. Ya. Selanjutnya coba baca ya ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Satu lagi ayat 26. Ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ya, harus dipergunakan untuk membangun. Ya. Jadi semuanya harus dilakukan untuk saling membangun jemaat di gereja. Ya. Ayat 4 dan 5 berkata demikian. Jadi kita sudah membahas bersama-sama sejauh ini tentang bahasa roh. Ya. Tapi pada akhirnya tetap ada yang menanyakan, adakah hubungan antara bahasa roh dan keselamatan? Ya, ada banyak orang yang bisa bahasa roh, tetapi tidak menjadi teladan iman bagi orang lain. Nah, sebaliknya, ada banyak orang yang meskipun tidak bisa bahasa roh, tetapi menjalani kehidupan iman dengan sangat baik dan bisa dapat membangun iman orang lain. Nah, jadi bukannya karena tidak bisa bahasa roh, maka tidak diselamatkan. Tidak ada hubungan apapun antara menerima keselamatan dan bahasa roh. Benar-benar bukannya tidak bisa masuk ke surga jika tidak bisa berbahasa roh. Pendeta, ada juga yang bertanya, apakah karunia bahasa roh adalah tanda telah menerima Roh Kudus? Tidak bisa berbahasa roh bukan berarti belum menerima Roh Kudus. Coba baca ya. 1 Korintus 12 ayat 29 sampai 30. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Maksud ayat ini apa? Tidak mungkin tiap-tiap anggota bisa bahasa roh. Karena karunianya beda-beda kan? Ada ini, itu, salah satunya bahasa roh. Ya. Jadi, baik berbahasa roh ataupun tidak, tinggal kita berdoa sesuai dengan kasih karunia masing-masing. Semoga bagi saudara semua ada kasih karunia yang mana saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman dan menerima jawaban. Amin. Sekali lagi, tidak bisa berbahasa roh itu tidak ada hubungannya apapun dengan persoalan keselamatan. Itu bukanlah persoalan menilai tingkat rohani orang seperti apa. Kalau saya langsung katakan kesimpulannya, bahasa roh bukanlah syarat untuk keselamatannya. Karena keselamatan itu kita dapat hanya dengan iman. Kalau begitu, apa itu bahasa roh? Itu hanya salah satu dari karunia Roh Kudus. Nah, dapat dikatakan bahwa bahasa roh adalah sebuah tanda yang Allah berikan pada orang yang imannya ada di masa balita. Ada pendeta atau evangelis yang bisa bahasa roh yang saya kenal. Katanya, semakin mereka menyadari firman kebenaran, makin merasa agak malu tentang dulu dia berbahasa roh. Sehingga ia menahan diri untuk berbahasa roh. Dan dapat dikatakan bahwa bahasa roh adalah
tanda yang diberikan kepada pribadi. Itu tanda bagi pribadi, bukan tanda bagi grup atau rombongan. Bahasa roh adalah tanda yang sangat kecil, yang memperlihatkan adanya Allah, Tuhan Allah, bagi orang yang tidak bisa percaya Allah. Maka saya harap saudara semua berusaha untuk bernubuat, yang adalah karunia yang lebih utama. Kalau lihat di 1 Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai 3, Rasul Paulus menasihati, tinggalkan asas-asas pertama iman. Nah, untuk itu saudara-saudara, kita harus menggali firman, menggali sumber firman. Saya harap saudara-saudara semua suka mencari kebenaran dengan hati yang menggali harta yang terpendam di ladang, dan dengan hati yang menemukan mutiara yang indah. Saya percaya buku seri Sejarah Penebusan akan sangat membantu kita untuk kembali kepada Alkitab dan mengerti Alkitab. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Pendeta Yun atas penjelasan yang telah disampaikan. Saudara, kita telah bahas mengenai penggunaan yang keliru terhadap bahasa roh, serta tidak bisa berbahasa roh bukannya berarti belum menerima Roh Kudus. Semoga saudara terberkati melalui pembahasan hari ini. Jika saudara ada komentar atau pertanyaan, silakan tuliskan pada bagian komentar dan kita akan membahasnya di kesempatan berikutnya. Sampai bertemu pada Tanya Jawab Alkitab GPBC Jakarta selanjutnya. Tuhan memberkati dan Shalom.